Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta alam dan pro konservasi, saat ini kita sering mendengar suatu berita baik di TV maupun surat kabar bahwa sering sekali para pekerja migran ke luar negeri mendapatkan kondisi yang tidak mengenakan. Pertama kali sering sekali ditipu dan juga sering sekali mendapatkan majikan yang tidak sesuai dengan harkat manusia. Dan ini akhirnya atas nama bangsa Indonesia untuk mencari hakiki daripada hak kemanusiaan. Hari ini alhamdulillah Hadi Ali Kodra Podcast bisa mengundang sosok tenaga migran yang sudah 2 kali kerja di Taiwan sekali dan kerja di Spanyol. Tentunya pengalaman ini memberikan suatu pengaruh yang besar baik terhadap keluarga, sanak saudara maupun terhadap lingkungan. Sehingga aspek ini kami angkat sebagai aspek yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. Kawan-kawan yang saya banggakan, saya mulai dengan mengundang seorang tenaga migran, yaitu Tarsidi. Selamat pagi Tarsidi. Selamat pagi Pak Prof. Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi ini Tarsidi sudah berapa kali pengalaman kerja di luar negeri? Bukan 2 kali Prof, tapi 3 kali. Wah, 3 kali ya? 3 kali. Di mana-mana? 1 kali di mana? Dulu waktu tahun 2008, pertama kali saya berangkat di kapal bendera Taiwan. Iya, tapi tahun itu ya. Iya, operasi di Afrika. Operasi di Afrika. Iya, jadi dari Taiwan ke Afrika. Luar biasa tuh, antar negara di Afrika. Yang kedua itu di Korea. Iya. Operasinya di Korea. Operasi di Rusia, Jepang. Luar biasa, Rusia dan Jepang. Yang ketiga di bendera Spanyol. Operasinya di Portugal. Jadi kalau gitu ini kawan-kawan, sosok Tarsidi, seorang tenaga migran yang luar biasa, yang digembleng oleh alam dan oleh keluarga tentunya, sudah 3 kali lalang buana ke luar negeri, hampir seluruh negara di 3 benua paling nggak ya, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Kawan-kawan sekalian, kita sering sekali mendapat berita yang mengenaskan. Tenaga kerja Indonesia ditipu oleh para penipu, calo-calo, juga oleh para majikan. Tetapi saya kira pengalaman Tarsidi bisa memberikan pandangan ya. Pertama kali kenapa Tarsidi berkeinginan kerja di luar negeri? Ya pada dasarnya sih manusia pengennya kan mencari kehidupannya lebih baik lagi kan. Mencari kehidupannya lebih baik. Karena nggak ada kerjaan di situ atau gimana? Saya kenalkan dulu bahwa Tarsidi berasal dari satu desa, Pandai Utara, Pantura, Desa Pegagan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Jadi gimana alasannya tadi? Persoalan? Ya bisa dikatakan saya berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. Keluarga kurang mampu. Iya. Nah, terus ekonomi ya. Ada segi ekonomi. Nah, kita kan pengen meningkatkan ekonomi kita sosial dan ekonomi. Iya, terutama kita kan sudah berkeluarga, pengennya kan mandiri gitu, punya rumah sendiri pengennya punya rumah sendiri karena sudah punya istri, sudah punya anak. Masa tinggal sama orang tua terus kan. Iya, jadi ingin misah. Ya, terutama alasan itu. Terus dari segi lingkungan apa itu maksudnya? Kurang juga ini lapangan kerja tuh kurang. Karena lapangan kerja di Desa Pegagan kurang. Dari segi pertanian di sana kan biasanya kan perikanan, penggaraman kurang, itu apa maksudnya? Ya kurang duit atau kurang? Ya itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi juga. Terus kayak tidak mencukupi. Nah,
Apalagi utangnya banyak. Bukan dari segi ekonomi. Terus kita kan kalau di situ ya ada kerjaan, tapi kan nggak tiap bulan ada, artinya, tiap hari juga ada kan. Keahlian Tarsidi sebagai apa? Keahlian saya alhamdulillah bisa ya ini nukang lah dikatakan nukang. Ya, iya. Nukang. Jadi kerjaan untuk sehari-hari itu ya kebutuhan sehari-hari kurang, Pak. Tidak mencukupi. Iya. Untuk menabung nggak ada kan gitu. Menabung nggak ada. Iya. Untuk gitu. cadangan kepada anak-anak sekolah selanjutnya ya kurang. Lapangan kerja di situ nggak ada. Terbatas gitu, ya. terbatas. Ada mungkin tapi terbatas. Tidak Iya. terus ada terus kan. Iya gitu. Jadi, sehingga memberdayakan diri untuk mendulang apa perekonomian sendiri itu ya apa nol gitu. Jadi tidak ada simpanan lah. Tidak ada simpanan. Tidak seimbang. Makanya kita apa memberanikan diri untuk memberanikan diri apa kerja ke luar negeri. Tadi gitu. pertama kali kerja kemana tadi? Ke apa? Taiwan tahun 2008 sampai 2010. Itu ke Taiwan itu kan pertama kali berarti ya? Pertama kali. Itu gimana perasaan seorang Tarsidi mau ke luar negeri, ke Taiwan yang belum pernah ke sana? Lalu gimana perasaan saat itu? Ya bismillah aja. Bismillah. Niat memberanikan diri ya, membulatkan tekad kan gitu. Waktu itu belum punya istri, masih bujang. Waktu itu masih bujangan. Masih bujangan. Apakah berangkat itu dalam bentuk bersama-sama atau sendiri atau dikumpulkan oleh calo-calo yang berseliweran sekarang di kampung-kampung itu? Nah, kebetulan di situ ada ya tetangga yang dipercaya oleh PT kan itu untuk mencarikan tenaga kerja. Jadi, APK. Artinya calo itu ada mestinya. Iya. Calo itu ada, orang yang mencari itu ada ya. Ada. Tapi alhamdulillah tidak menipu ke Tarsidi. Alhamdulillah tidak. Malah apa kita yang tidak punya modal itu diberi keringanan apa sih dengan biaya potong gaji gitu. Jadi dipotong gaji. Iya, selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Memang saat itu ya, gaji sebulannya berapa? Jadi untuk apa sih, untuk diri saya sendiri itu terasa menolong gitu kan. Iya. Satu bulannya berapa gaji saat itu? Waktu tahun itu pertama pakainya dolar itu $150. Iya, rupiahnya berapa? Rupiahnya itu berapa ya? 6 juta? 5 juta? Per dolarnya kayak ya, 8 apa 9 segitu aja. 8 juta? 9 masih $1 tuh 9. Iya, artinya diterima itu kan Tarsidi kan ngirim ke rumah kan? Iya. Atau nabung itu? Itu dikirim. Kirim. Iya, berapa ngirimnya? Itu 3 bulan sekali keluar. Iya, berapa? Masuk rekening. Kebetulan komunikasi waktu itu kurang juga, Wajib. Dengan siapa? Iya, komunikasi dengan keluarga. Dengan keluarga. Jadi mandiri saat itu. Iya, jadi belum ada apa sih yang namanya HP itu belum ada. Saat gitu. itu belum ada. Iya, masih jarang lah di situ. Berapa tahun itu kerja pertama kali itu? 2 tahun. 2 tahun 5 bulan. Ya kan hafal. Berapa US dollar uang yang ditabung ketika pulang? Berapa? Kemarin ya waktu tahun pertama. Tahun pertama. Itu kebetulan lupa jadi. Ya paling saya bawa, ingatnya bawa uang dari sana itu masih dapat 10 ya $1.000. $1.000. Iya. $1.000 ya. American dollar. American dollar. 1.200 apa? Gitu. Dolar itu maksudnya dolar Taiwan? Amerika. 1.000. Oke. Berarti lalu buat apa uang itu yang $1.000 saat itu sebagai seorang muda? Ya saya kasih orang tua, terus sebagian buat apa uang saku saya sendiri. Gitu. Nah, karena uang sama ibu jang waktu itu. Jadi itu saat itu selalu dikirim ke rekening siapa di rumah itu? Nah, orang tua kebetulan belum punya rekening juga, nggak masalah ya rekening gitu. Jadi nitip ke saudara apa itu. $1.000 nitip ke saudara, belum punya istri. Jadi Tarsidi saat itu menabung, lalu buat apa tabungan yang $1.000? 10.000 atau 1.000 tadi? 1.000 itu apa uang dari sana maksudnya? Kalau apa tiap bulan sih udah ngirim, ya. Nggak tahu orang tua berapa, tinggal berapanya kan, nggak nanya. Jadi gitu. saat itu kurang perhitungan duit ya? Iya. Yang penting Tarsidi selamat,
Iya, ada pengalaman. Iya, orang tua juga di situ kan nggak, maksudnya untuk setiap hari kan ada lah gitu. Oke, baik, baik. Itu pengalaman pertama. Waktu pengalaman pertama naik kapal laut atau naik kapal udara? Naik pesawat. Pesawat udara? Iya, dari sini, dari Bandara Soekarno-Hatta tuh naik pesawat. Naik pesawat ke Taiwan? Bukan ke Taiwan, jadi dari Bandara Soekarno-Hatta, nah kita transit di Singapura, Nairobi, Mamako, Dakar, 5 kali. Dakar Taiwan? Bukan di Taiwannya, jadi di Afrika. Di Afrika? Iya. Oleh pemerintahan Taiwan? Iya. Di Afrika? Di Afrika. Saat itu bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bukan pakai bahasa dengan Indonesia. Apa sih? Bahasa yang minim. Bahasa yang minim, tapi bisa berkomunikasi. Alhamdulillah nyampe sana. Oke. Bisa berkomunikasi. Iya. Dan sampai di Dakar. Sampai di Dakar. Itu Afrika itu. Afrika. Apa yang terjadi di Dakar? Di Dakar kita di sana ketemu sama agent, dijemput, terus kita ditaruh di kapal. Oke. Taruh di kapal. Nah, di situ kita diberi latihan sama senior di situ. Senior itu siapa itu? Senior orang Indonesia? Bukan, tapi di situ ada orang Filipina sama ini Vietnam waktu itu. Pakai bahasa? Pakai bahasa, kalau Filipina itu bahasanya Inggris kan? Inggris. Nah, tapi kalau ini Vietnam dia pakai bahasa sendiri lah, pakai bahasa. Yang penting asal ada gerak tangan. Iya. Gitu. Tapi dimengerti itu. Dimengerti, alhamdulillah, dipahami, bisa Dari dipahami. semua orang yang ditampung di Dakar itu berapa orang itu ya? Bukan ditampung sih, jadi kita langsung ditaruh di kapalnya. Ya, gitu. ditampung di kapal itu berapa orang? Dari Jakarta kita satu PT ada 11 orang. 11 orang. Jadi artinya 11 itu bersama-sama terus. 11 tidak, jadi untuk aku sendiri satu kapal tuh ada 7 orang. 7 orang dari satu kampung. Kalau dari satu atau kampung, dari Indonesia? Iya, dari satu kampung. Dari satu kampung? Pegagan semua? Iya, pegagan semua. Ya pakai bahasa pegagan aja. Iya. Oke, bagus. Di situ posisi Tarsidi sebagai apa? ABK kapal di situ. Iya, ya pasti ABK kapal. Artinya ada juru A, juru B. Kapal itu nangkap apa? Nangkap ikan. Nangkap ikan. Dari posisi nangkap ikan itu Tarsidi sebagai apa? Ya sebagai ya itu anak buah kapal itu aja. Iya. Ada tingkatan kan. Itu. Apa kerjanya apa? Kerjanya. Ya pakai jaring. Alat pancingnya, alat tangkapnya kan pancing. Jadi semua orang mancing semua. Bukan mancing pakai joran itu aja. Pakai apa? Jadi itu pakainya mesin jadi. Oh, ditabur itu? Iya, pakai mesin. Alat tarik juga pakai mesin kan gitu. Ikannya itu nangkap apa? Nangkap umpan gitu? Ikan apa itu yang ditangkap? Ada ikan tuna itu, terus meka, marlin. Marlin itu. Iya, dan itu berapa jauh dari tepi pantai ke tengah laut? Jauh, bermil-mil. Bermil-mil. Jadi bermil-mil itu ada di tengah laut terus? Iya. Nggak pernah mendarat? 4 bulan operasi kapal. Terus kapal sandar di Cape Town situ. Afrika Selatan. Cape Town, ya. Iya. Afrika Selatan itu berarti? Afrika Selatan. Di situ kita standby sampai vakum 5 bulan. 5 bulan? Kapal nggak operasi. Di darat 5 bulan? Iya. Tapi tetap digaji? Tetap digaji, ada gajinya. Tapi kita nggak dapat uang premi kan gitu. Tidak dapat uang premi, maksudnya? Ya uang tambahan gitu. Kalau operasi kan gaji ada. Pokok aja ya? Gaji pokok yang kita terima. Jadi apa pengalaman pertama kali bekerja di kapal dengan majikan orang Taiwan? Kalau di situ kita nggak ketemu pemilik kapal. Jadi nggak itu ketemu kan kapal. Kapal kan itu dari perusahaan PT. Di situ ada satu PT ada 5 kapal itu. Iya. Jadi Tarsidi kerja di PT. Paling ketemu sama agennya aja gitu di situ. Bagus. Apa pengalaman pertama? Pengalaman pertama. Pilih aja, bagus, kurang bagus, jelek. Bagus? Ya bagus lah. Kenapa bagus?
Ya bagusnya kita alhamdulillah pulang dengan selamat, tidak kurang satu apapun gitu kan. Bawa duit, Iya. bawa pengalaman nggak? Bisa tahu negara orang kan gitu. Oke. Ya, pengalamannya. Ada skill yang bertambah, misalnya soal-soal bagaimana cara nanti kalau punya istri saya harus bagaimana, kalau nanti punya rumah saya harus bagaimana. Ada nggak hal-hal yang membawa pengaruh kepada kehidupan sehari-hari dari pergi kerja dengan kawan-kawan kapal itu? Misalnya semakin tertib, tidak semakin amburadul. Ya semakin kita bisa mengertilah gimana rasanya kita cari uang kan gitu. Bagus. Gimana rasanya kita jauh dari orang tua, perasaan. Itu umur berapa tahun? Umur 23 apa 25 gitu. Oke. 25. 23, 25 tahun 2008. 2008. Yang kedua kapan lagi tuh? Yang kedua itu tahun 2016 gitu. Kebetulan saya sudah punya istri gitu. Dan sudah punya istri, sudah punya anak? Kalau anak kayaknya di Korea, oh ya sudah punya anak. Sudah punya anak. Apa bedanya antara pergi pertama dan pergi kedua? Bedanya ya kita sudah tanggung jawab sendiri kan, karena punya keluarga. Karena punya keluarga. Okay. Nah, terus ada rasa sedikit inilah beda karena sudah meninggalkan anak dan istri kan. Ingat ke rumah. Iya. Apalagi itu. Ya, itu saja. Oke. Setelah itu maka pulang yang kedua itu dengan perusahaan mana tuh yang kedua tuh? Perusahaan Korea apa? Dongwon ya. Ya, Korea lah. Ya, Korea. Kerjanya apa? Kerjanya sama di menangkap kapal ikan, pancing juga. Ya. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama tapi sistemnya kan beda gitu. Oke. Iya. Antara berangkat pertama dan kedua ada kenaikan nggak? Kenaikan gaji, kenaikan posisi? Ya tentunya ada lah. Dari masalah gaji kita tadinya 150, waktu itu saya berangkat lagi itu 380 rate-nya dolar. Iya. Operasinya di mana yang kedua? Operasinya di Rusia. Di Rusia. Terus Jepang itu, lautan Rusia. Berapa lama itu? 6 bulan kan? 6 bulan. Coba ingat 6 bulan itu dapat ngantongin uang berapa yang dikasihkan kepada istri? Itu kebetulan tiap bulan. Oh, dikirimnya tiap bulan? Tiap bulan. Berapa ngirim tiap bulan? Tiap bulan 1 bulan gaji itu. Yaitu sebesar 380 dolar. 380 US American dollar. Oke. Kawan-kawan. Jadi artinya bahwa yang pengalaman Bung Tarsidi ya, yang pertama kali ke Taiwan kerjanya di Afrika, yang kedua kali kerjanya di kapal ikan juga tapi bukan memancing dengan jaring, yaitu di Rusia. Kapal Kongci. Kapal apa namanya? Kongci. Kongci. Ya. Kongci. Tapi kecil. Ya, artinya bahwa tetap pulang bawa duit kan? Bawa duit. Apa pengalaman yang kedua dari diri Tarsidi? Karena yang kedua itu udah punya istri, udah punya anak. Apa pengalamannya? Ya pengalamannya ya satu bahasa beda lagi kan. Apa bahasa apa yang sekarang? Bahasanya Korea kan gitu. Oh, yang kedua di Korea. Oke. Korea. Terus ya itu tadi apa sih, kita kerja tuh jadi lebih semangat karena ada anak dan istri. Jadi anak dan istri mendorong semangat. Iya. Keinginan untuk apa sih, cari uang kan ada ini. Jadi tujuan mencari uang ketika punya istri dan anak utamanya untuk apa uang itu? Utamanya ya untuk ya ini apa sih? Makan. Iya harus itu sih kan biaya hidup wajib lah. Biaya hidup intinya biaya hidup. Dulu malah cita-cita bikin rumah barangkali. Ya ada sih bikin rumah tapi kan nggak nyampe karena cuma 6 bulan kan gitu. Jadi artinya kerja yang kedua nggak nyampe tuh kawan-kawan. Iya. Ini Dani ini pengalaman juga udah punya istri, jangan kalah sama Bung Tarsidi nih ya. Sampai menuju ke Rusia, bayangin aja. Di tengah lautan yang begitu ganas. Kamu pernah mabok nggak di tengah laut? Pastilah, pasti. Pasti mabok kan? Iya. Apa sih apalagi kita
baru naik. Wah, ya saya apa, bayangkan. ini kapal saya kan bayangkan. gitu. Langsung dan di tengah laut yang gelap gulita. Tuh. Iya. Kalau di Kongsi sih malah terang kayak kota. Di kapalnya. Kongsi sih. Iya. Jadi rame kapal. Oh. Kan walaupun alat tangkapnya jaring, tapi kita di situ. Oke. Lampu itu menunjang ini juga. Menunjang kegiatan ya. Iya. Lampunya tuh banyak ya. Keliling jadi peta lah. Iya. Jadi apa ikan tuh digiring bisa ke lampu. Iya, ikan itu lampu. Dia track dengan lampu. Tarsidi, berapa kayak orang desa Pegagan yang pergi keluar secara apa namanya keberanian seperti itu? Ada 1.000? Untuk kapasitas daerah saya sendiri ya banyak lah. Daerah satu apa? Daerah kampung dari atau? Iya, dari banyak itu berapa? Orang Cirebon tuh. Ya 5.000? Kalau ribuan sih ini ya paling mungkin dari desa sendiri aja yang tahu. Iya. Ya ada 70% dari pemuda tuh. 70% dari pemuda desa itu pergi ke luar negeri. Iya, kalau keluar dari sekolah pasti ke sana. Pasti ke sana gitu. Iya, tujuannya. Jadi apa itu? Kerjanya di apa saja? Satu, menangkap ikan. Ada di pabrik, ada di apa sih? Pabrik apa? Pabrik apa? Tambak. Ada di tambak, ada di pabrik. Ada di pabrik. Pabrik apa itu? Macam-macam. Sana. Kan pemerintah juga di situ sudah menyediakan juga kayak pelatihan untuk kerja kan ke luar negeri. Sebelum berangkat ada pelatihan tenaga kerja Indonesia. Oke. Terambus kamu ya? Tarsidi. Kalau saya sendiri kan beda lagi sih. Tujuannya ke kapal cari ikan. Jadi ada spesial ke kapal. Iya, paling kalau di kapal ikan kan paling kita mengandalkan basic sendiri kan gitu. Oke. Ya, jadi artinya 70% kawan-kawan tenaga milenial telah lulus dari SMA itu kebanyakan cari kerja ke luar negeri. Berarti kalau rata-rata adalah dia ngirim aja ke desa 5 juta, berarti kita bisa pikirkan itu 70% kali sekian pemuda kali 5 juta berarti hidup ya. Kampung itu hidup ya. Orang bikin usaha, orang bikin rumah, orang bikin apa namanya, perekonomian meningkat luar biasa. Perputaran uang naik. Merasakan nggak Pak? Tarsidi, merasakan nggak Pak kampung kamu itu tambah makmur ketimbang dulu? Ya, merasakan. Apa itu? Dibanding dulu sama sekarang. Kalau dulu kan itu kayak masih gelap gulita, ya kurang terang lah. Sekarang? Nah, terus rumah yang masih semi permanen kan masih banyak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah. Sudah permanen. Permanen. Jalan-jalan kan bagus. Yaitu dari segi pemerintah desa juga apa sih ikut andil. Apa andilnya pemerintah? Ya, andilnya gitu, pembangunan desa tuh kayak jalan-jalan apa kan gitu udah bagus. Didukung oleh desa. Iya. Terus yang tidak mampu rumah tidak mau bangun juga kan dikasih juga pinjaman. Bukan pinjaman, bantuan langsung oleh desa gitu kan. Jadi berarti kawan-kawan desa Pegagan ini merasa makmur gitu. Ya, alhamdulillah. Bahagia. Iya. Cukup makan ya kalau lagi kerja. Kalau nggak kerja ya susah lagi cari makan. Ya, itu kan masalah sendiri-sendiri gitu. Pak Prof. Iya. Ya, alhamdulillah. Maksudnya untuk makan sih ada lah gitu. Ada ya. Kalau untuk kesehatan, anak sakit, keluarga sakit, itu ada masalah nggak? Sampai orang meninggal karena sakit, tidak tertolong oleh rumah sakit, tidak bisa membeli obat. Ada nggak seperti itu? Alhamdulillah tidak ada itu. Tidak ada. Berarti makmur ya. Jalan-jalan terang. Jalan terang. Saluran air bagus. Bau-bau sudah nggak ada. Gitu. Iya, sudah enak dipandang lah. Apakah ada suatu perubahan terhadap perilaku ya? Jadi orang yang dulunya misalnya membuang
kotoran di mana-mana. Sekarang sudah mulai bersih. Apakah Iya, sekarang udah sudah mengurangi lah, iya. sudah mempunyai toilet sendiri di setiap rumah? Kalau dulu kan di pinggir sungai kan? Iya. Sekarang udah mulai di rumah. Di rumah sudah. Iya. Oke. Tarsidi, Hampir alhamdulillah nih. Mau berangkat lagi yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat. Yang keempat. Iya. Sekarang pengalaman yang ketiga kemana? Pengalaman ketiga itu di kapal Spanyol. Spanyol. Lebih naik lagi tuh gaji tuh. Lebih naik lagi. Sebagai apa jabatan yang terakhir di Spanyol? Jabatan terakhir di situ alhamdulillah tukang proses ikan itu. Proses ikan, maksudnya apa proses ikan tuh? Di tengah laut nih ikan diproses. Iya. Gimana tuh prosesnya? Prosesnya kita buang kepala ekor terus apa diisi perut dikeluarkan. Itu pakai tangan? Pakai Manual, manual. tidak pakai mesin. Tidak. Jadi seperti diolah gitu. Terus masuk ke mana tuh ikan? Di freezer. Di Masuk di freezer di Oke. bekukan. Bekukan. Nah, bekukan terus Terus? udah dibekukan kita simpan di ini palka gitu kan. Di palka terus Ya, dimasak atau di over ke kapal lain? itu kan operasi 70 hari sekali itu kan. Hampir Itu pasti palka hampir 2 bulan ya. iya, Oh, iya. di kapal itu kan udah penuh. Penuh baru mencari darat. Ya, Bersandar. nyandar. Oh, Bersandar. Nah, itu baru kita keluarin ikan kan itu. Masuk kontainer peti kemas. Tarsidi, itu rame di surat kabar sekarang. Rame di mass media TV. Katanya sering sekali majikan tuh jahat. Gimana tuh ceritanya? Apakah benar seperti itu? Ya alhamdulillah apa sih pengalaman saya sendiri sih tidak ada itu, Pak. Tidak ada yang Iya. jahat. Kalau mungkin yang lain ya nggak tahu kan gitu. Itu tergantung saya, tergantung daripada persoalannya. Iya. Jadi kebetulan majikan Tarsidi, teman-teman Tarsidi di perkapalan tadi baik-baik semua. Baik, malah yang ketiga itu kan ya kita bisa berkomunikasi langsung dengan yang punya kapal terus kapten kayak Oke. tukang mesin Pakai juga, bahasa kan. apa? Bahasa Spanyolnya itu. Oh, kamu bisa bahasa Spanyol? Ya lumayan sedikit-sedikit sih bisa gitu. Uno apa? Kalau saya mau Iya. stop makan apa bahasa Spanyolnya? Stoma ya no comer gitu. No comer. Kalau udah nih, kalau semua nih Iya. bahasa Spanyol loh. Baru ketemu aja kan. Oh, ¿Cómo estás? Gitu. oh, ¿cómo estás? Iya, ¿cómo estás? Gitu, apa kabar? Apa kabar? Iya, ya, baik ya, Den gitu kan. Baik ya, Den. Jadi Bien. udah bisa berkalimat sekarang. Iya. Contohnya, Terus kayak saya contoh terjemahan bahasa Spanyol. Saya mau kembali kerja di Spanyol. Gimana bahasa Spanyolnya? saya bisa apa Saya mau kembali kerja di Spanyol. Bagaimana bahasa Spanyolnya? yo trabajar Spanyol. Wah, luar biasa kan? Itu sudah bisa komunikasi berarti ya? Iya, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa gitu. Ini jujur-jujuran Itu, Tarsidi ya. iya. Jujur-jujuran nih. Itu kan kamu meninggalkan istri yang ketiga. Berapa bulan? Yang ketiga itu 18 bulan. 8. Berarti tidak ada koneksi dengan istri. Koneksi ada. Ya, melalui telepon. udah enak sekarang iya. Melalui HP. video call HP. Iya. Tetapi udah. tidak ada koneksi langsung kan? Iya. Ya, kebutuhan kamu dalam soal-soal seksual biasanya kan ketika berada di Spanyol itu gimana? Dipendam saja atau gimana? Ya kalau ya itu sih tergantung kita dari kita sendiri Ya, kan gitu. sekian pengalaman kamu deh. Iya, ya kalau pengalaman saya sendiri ya dipendam sebisa saya kan gitu. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini artinya bahwa Bung Tarsidi selama di luar negeri itu bisa mempertahankan hasrat kelaki-lakiannya. Jadi bisa menahan diri. Karena ini gangguan seksual di mana-mana ini Tarsidi itu. Betul nggak begitu Tarsidi? Iya. Iya. Oke. Karena cara berpakaian juga kan sana ya beda lah Iya, budayanya kan. Alhamdulillah. Jadi agama kamu dipegang secara teguh. Ya alhamdulillah. Sholat terus 5 waktu. Ya apa sih kalau ada waktu bisa sholat gitu. Soalnya kan kerja itu di sana hampir 18 sampai 20 jam itu kerja. Luar biasa. Dani,
itu Indra, ya Mas Heri, kita mendengar bahwa kerja keras itu sampai 18 jam. Kita harus bisa tuh membayangkan seperti itu kan. Dengan gaji berapa satu bulan sekarang? Satu bulan itu 500 euro. Ya kira-kira berapa? 10 juta? Itu hampir kurang dari 10 juta. 8 juta? Ya segitulah mungkin. Kotor atau bersih? Bersih itu. Bersih. Tambah lagi apa lagi? Tambah lagi kalau kita di sana kerja kan apa sih ada tambahan dari lembur per ton itu. Ya, ya ton. Artinya bahwa akan terima lebih dari 10 juta. Ya, Ngirim ke rumah berapa? Ngirim ke rumah berapa setiap bulan? Kalau kirim ke rumah itu udah ya gaji pokok full itu. Berapa? 500 euro. 500 euro, sekitar 8 jutaan. Iya. Kemudian pulang membawa uang berapa saat itu? Pada bulan ke-18 Kan tahun yang lalu ya berarti ya? Iya. Ya, berapa? Ya kan itu kalau masalah gaji pokok sih udah habis. Ya kirim bukannya udah habis tapi ya udah terkirim kan di rumah. Terkirim ya. Nah, paling bawa uang dari sana ya paling uang preminya aja kan. Ya, oke. Tambahan saya aja. Tetapi ketika total kerja di Spanyol 18 bulan, kamu punya uang simpanan berapa juta? Untuk simpenan sih itu ya masih ada 100 ya, masih ada. 100 juta. Dibuatkan apa itu uang itu? Alhamdulillah kita kan cerita pengen apa punya rumah. Alhamdulillah jadi sekarang udah punya rumah sekarang. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah punya rumah. Punya hutang nggak sekarang? Ya ya punyalah, namanya orang hidup pasti punya hutang. Risiko juga tiap hari ada kan. Jadi punya hutang. Iya, sehingga pasti. karena punya hutang, karena walaupun sudah punya rumah, ingin bayar hutang, mau kembali lagi kerja ke luar negeri. Ya itu apa bisa dikatakan saya kan pendidikan juga kurang kan. Nah, terus lapangan saya di kampung juga untuk kerja ngelamar di perusahaan terbatas, tidak inilah ya, sehingga bisa ya, sehingga saya di situ di rumah ya kalau mengandalkan dari bangunan aja kan enggak setiap hari kan. Gitu. Iya, makanya saya berniat pengen pergi lagi buat cari modal buat usaha kan. Sampai umur berapa kamu begini? Ya kita lihat prosesnya aja gitu. Apa terus-terusan prinsipnya dulu? Apa terus-terusan apa ada batas? Ya enggak lah. Kalau apa untuk dari saya sendiri sih ya pasti pengennya kan nggak kepengen kerja di luar terus, pengen kumpul di sini sama keluarga di rumah kan gitu. Pengen dekat sama jadi keluarga. Artinya pergi ke luar negeri ini paling tidak sekali lagi atau 2 kali lagi? Kalau itu sih belum tahu ya. Belum tahu. Iya, belum ada ini. Kalau masih kuat ya ayo. Tapi di sana kan kerja itu minimal maksimal itu 42 tuh udah nggak produksi lagi kan. 42. Iya, itu 40. kan berarti ada batas umurnya. Kan, sekarang umur berapa sekarang? Umur 37. Berarti masih ada peluang. Sisa peluang. 5 tahun toh. Berarti mungkin 2 kali lagi lah. Berangkatkan atau sekali lagi untuk mencari tabungan-tabungan. Untuk yang biasa itu kalau ada yang kayak kita ada jabatan kayak dipercaya sama kapten bisa juga. Sampai umur lebih dari 42 juga. Iya. Karena ada permintaan dari sana sih langsung kan gitu. Baik. Tarsidi, punya enggak saran? Ngerti nggak saran lo? Memberikan saran kepada teman-teman yang banyak sekali ingin pergi ke luar negeri ya, sebagai apapun, apa sarannya? Ya untuk teman-teman yang kepengen maksudnya kerja di luar negeri, ya khususnya sama seperti saya ke Prespace itu, ya kita sekarang kan sudah gampang lah, teknologi sudah maju gitu. Apa teknologi apa mas? Ya kayak di HP kan di Google ada kan, kita bisa nyari kayak
nyari PT kan. PT apa pas? PT apa yang cocok kan itu kan? Iya, Cari di Google. Cari PT yang resmi. Jadi jangan asal-asalan tuh kata Bung Tarsi PT yang resmi. Nah, terus kita kalau bisa ya ada temen, kita sharing sama temen. Nah, jangan sendirian. Jangan sendirian. Saling tukar-tukar pikiran. Nah, terus intinya yang paling utama itu, nah kita harus bulatkan tekad kan gitu. Tekad. Iya. Apa bulat tekad tuh? Contohnya apa? Bulatkan tekad untuk maksudnya kita kerja di sana. Saya mau kerja turun negeri. Iya, jangan main-main kan gitu. Tidak main-main untuk mengabdi kepada istri dan anak. Gitu tekadnya gitu. Iya, tekadnya gitu. Bulatkan tekad. Nah, terus yang kedua, kita harus bisa berkorban. Bisa berkorban karena jauh dari keluarga. Nah, itu. Kadang-kadang sakit di sana. Kadang-kadang istri sakit di sini. Terus yang ketiga, skill juga itu. Skill juga. Iya. Keahlian. Kita harus bisa ini juga. Tujuannya kita apa ke Fresh Fish? Nah, kalau bisa kita di sini praktek dulu lah di kapal-kapal Indonesia lah gitu. Biar kita bisa mengenal maksudnya kerjaan di laut kayak apa kan gitu, bisa ngerasain. Bagus. Nah, ya itu saja. Itu ada lagi, Tarsidi. Yang pekerja kan di keluarga tidak kamu sendiri ya. Istri kamu juga kerja. Pernah, iya. Berapa kali? Pernah tuh. 1 kali. Kemana? Ke Singapura. Ke Singapura sebagai itu sih pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Menyimpan juga itu istri kamu. Sharing menyimpan duit. Iya, tiap bulan mengirim ke Indonesia. Iya. Ya, untuk kebutuhan kayak kita kan ninggalkan anak di situ, ada anak. Anak juga kan perlu biaya juga kan untuk sekolah, untuk makannya dia kan gitu. Jadi artinya nih kawan-kawan, ternyata tidak semua tenaga kerja migran Indonesia yang pergi kemanapun, ke Afrika, ke Taiwan, ke Eropa, tidak selamanya, dan ke Arab, tidak semuanya mendapatkan siksaan dan mendapatkan kekejaman daripada majikan. Ternyata contohnya Bung Tarsidi dengan teman-temannya malah selalu memberikan peningkatan pendapatan, peningkatan lapangan kerja dan sebagainya. Tetapi tadi bahwa kita harus siap ya, Tarsidi ya. Kita harus siap. Iya, siap untuk jauh dari keluarga. Iya, terus kita siap mental juga. Iya. Tetapi saya tetap melihat ada pengorbanan. Pasti ada. Apa itu pengorbanan? Ya pengorbanannya itu kita jauh dari istri. Iya, jauh dari istri. Ingin dekat dengan istri, pengorbanan. Ya itu salah satu pengorbanan. Jauh dengan anak. Dengan ibu orang tua. Iya, orang tua, saudara juga kan. Iya. Salah satu pengorbanan juga kan. Iya. Jadi pengennya itu adalah kerja di Indonesia. Ya kalau ada sih pengennya kerja di Indonesia kalau bisa ini sih. Tapi dengan apa sih keadaan yang di sini tidak, ya untuk diri saya sendiri kan tidak bisa kan gitu. Iya. Jadi saya itu kan urusan pemerintah ya, ada urusan pemerintah di mana menurut Bung Tarsidi ini dengan kapasitas lulusan apa dulu? SR? Saya SMP. SMP. Lulus SMP, mencari kerjaan di Indonesia, tetapi kelihatannya mendapat kesulitan. Dan ini juga government ya, pemerintah harus bertanggung jawab bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas skill sehingga ya kita kalau bisa tadi ada pengorbanan sehingga berkeinginan agar supaya kerja pasti harus, tetapi kalau bisa di negara sendiri. Tarsidi, terima kasih. Bisakah kamu mengucapkan bahasa Inggris? Bahasa Inggris bisakah? Bahasa Inggris bisa. Bisa. Ya sedikit-sedikit bisa. Coba kasih tahu kawan-kawan. Terima kasih atas pertemuan hari ini dalam bahasa Inggris.
Thank you. Bagus, bagus. Baik, terima kasih. Saya hanya mengetes kalau pergi ke Spanyol ternyata bisa bahasa Spanyol. Kalau pergi ke Afrika tadi ternyata bisa bahasa Inggris sedikit. Artinya komunikasi penting. Terima kasih kawan-kawan semua, para pencinta lingkungan. Terima kasih Bung Tarsidi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.